Berawal dari gagasan almarhum Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, serta dibantu dengan perwujudan berbagai pihak, maka didirikanlah sekolah ini pada tahun 1996. Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan kesadaran untuk menjadi negara maju, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun generasi emas melalui potensi-potensi anak bangsa. Untuk itu, diperlukan adanya suatu wadah untuk menghimpun dan menyalurkan potensi tersebut. Dengan ini dibentuklah Insan Cendekia 21. Insan Cendekia 21 merupakan ikatan siswa-siswi Man Insan Cendekia se-Indonesia tahun ajaran 2018-2021. Ikatan ini bermula dari pemikiran segelintir siswa-siswi Man Insan Cendekia yang merasa ada perlunya sebuah ikatan yang dapat menyatukan Insan Cendekia 2021, di mana seiring berjalannya waktu, ikatan ini berubah menjadi sebuah organisasi. Organisasi ini dijadikan sebagai wadah dalam menghimpun sumber daya manusia yang berkualitas serta berguna bagi masyarakat luas dalam eksistensi membangun bangsa. Setiap potensi yang dimiliki oleh manusia harus terus diasah hingga berkembang. Yang kemudian dapat menjadi modal untuk melahirkan pemuda yang berhasil dalam passionnya, sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Organisasi Insan Cendekia 21 mempersembahkan beberapa program kerja yang dapat menunjang hal tersebut. Divisi acara, divisi akademik, divisi humas, divisi kreativator, divisi seni dan kreasi, berikut adalah akun media sosial dan media komunikasi. Demikianlah profil Insan Cendekia 21. Dengan segala perhatian, kami ucapkan terima kasih. Ketika orang berkata, tetaplah hidup walau tidak berguna, jadilah beda dengan mengatakan,
tetaplah berguna walau tidak hidup. Salam Insan Cendekia 21. Menggenggam dunia, merancang masa depan. Demikianlah singkat dari Cendekia 21. Alhamdulillah peserta webinarnya sudah mulai nambah. Mbak. Mana nih partner moderator? Elsa? Halo. Hai Gilang. Oke. Hai semuanya. Hai. Wah, pesertanya udah mulai banyak nih ya. Pasti mereka udah gak sabar ya, nih dan ini akan dimulai. Kayaknya udah siap untuk dimulai karena udah jam 13.41. Yap. Langsung mulai untuk selamat datang sekali lagi untuk seluruh peserta webinar. Selamat datang juga untuk Kak Dwiki sebagai narasumber dan Kak Sania sebagai narasumber kedua. Oke, Ca, bisa kita mulai sekarang? Oke, siap. Ya, kita mulai sekarang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita dapat kumpul bersama di acara webinar kita pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta webinar dan terima kasih juga kepada Dwiki dan Kak bersedia hadir untuk menjadi narasumber di siang hari ini dan mau berbagi ilmu kepada kita semua. Sebelum kita panjang lebar ngomong, sebaiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan di sini kita sebagai moderator. Nama saya Gilang dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Elsa. Ya, jadi di sini kita akan memandu acara ini sampai selesai. Kita akan mengkorek-korek informasi-informasi yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber hebat kita. Ya, betul. Oke, baik. Selamat datang kepada peserta webinar dan telah kesempatan hadir pada saat ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita, ada Kak Vicky dan Kak Sania yang sudah bisa hadir pada siang ini. Dan diberi webinar. Untuk kalian yang ingin bertanya mengenai webinar ini, kalian bisa cantumkan pertanyaan kalian di link Q&A yang akan di-share di kolom chat. Oke. Sebelum kita memulai acara, kita tahu mesti webinar ini kan ada orang di belakang layar yang telah mengatur dan membuat rencana dengan baik sampai bisa terlaksananya webinar ini. Oleh karena itu, kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ketua Panitia Webinar Insan Cendekia 21, Saudara Farki Muhajir. Kepada Farki Muhajir, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Gilang dan Rika yang telah memberikan kesempatan saya berbicara. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada organisasi Insan Cendekia 2021 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi ketua panitia pada webinar ini. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada kakak narasumber, baik dari kakak Tania dan kakak Di yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kita materi. Yang ketiga, saya ingin berterima kasih kepada tim yang telah bekerja dan menjalankan namanya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang keempat, saya juga berterima kasih kepada partisipan yang telah mendukung dan ini dengan dan saya ingin memberikan data bahwasanya alhamdulillah kita mendapatkan partisipan sebanyak lebih kurang 650 dan itu pun juga telah ditutup karena berbagai alasan. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya webinar ini, dan mudah-mudahan webinar ini lancar dan dapat diikuti secara baik dan bersemangat. Lalu saya perwakilan dari Insan Cendekia dan khusus untuk saya sendiri, saya meminta maaf kepada teman-teman di sini apabila saya melaksanakan tugas dan mungkin pelaksanaan webinar ini terdapat banyak kesalahan. Terima kasih yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Gilang dan Eka. Terima kasih kepada Farki selaku Ketua Pelaksana Webinar. Selanjutnya, mari kita dengarkan sama-sama sambutan dari Ketua Umum Insan Cendekia 21, Ahmad Surya Ilendra Simangunsulang. Kepada Lendra, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Berjuta terima kasih kepada kakak narasumber yang meluangkan waktunya, Kak Dwiki dan Kak Sania, untuk memberikan ilmunya kepada kami semua. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan Insan Cendekia 21 yang sukarela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menyukseskan webinar kita kali ini. Dan semoga para peserta webinar kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Ilendra, saya Ketua Umum Insan Cendekia 21. Saya perkenalkan atau menceritakan sedikit apa itu sebenarnya Insan Cendekia 21. Nah, Insan Cendekia 21 ini merupakan kepengurusan yang digagas oleh segelintir siswa Man Insan Cendekia Indonesia yang ditujukan agar siswa Man Insan Cendekia Indonesia khususnya angkatan 2021 dapat bermanfaat bagi masyarakat dan selalu menjadi mata air pendidikan tepat pada ulang tahun kedua angkatan 2021. Pada saat itu beranggotakan 12 orang dari IC Bangka, IC Siak itu sekolah saya sendiri, IC Serpong, IC Jambi, IC Batam, IC Padang Pariaman, IC Oki, IC Sambas, dan IC Sorong. Nah, pada saat kami ber-12 itu, alhamdulillahnya kami juga bisa yang pada saat itu mengundang Kak Amu, mahasiswa dari UI, dan juga alumni dari IC Serpong, dan satu lagi, dan Kak Wifal, mahasiswa ITB dan alumni IC Siak. Sekarang Insan Cendekia 21 sudah bereformasi dari kepengurusan ke organisasi yang disahkan pada bulan 9 kemarin ini, pada bulan 9 tahun ini.
Nah, sekarang Insan Cendekia 21 beranggotakan 42 orang dari seluruh insan cendekia yang ada di Indonesia, kecuali ada beberapa insan cendekia yang belum menjadi pengurus, seperti IC Aceh Timur, IC Goa, IC Pasir, dan IC Gorontalo. Itu dikarenakan ada beberapa hal. Jadi buat sekalian promosi nih ya, jadi buat teman-teman yang IC-nya belum menjadi pengurus nih, bisa gabung kita karena kita lagi open recruitment divisi kreativator dan divisi acara. Sekian dari saya, karena ini cuma perkenalan dari organisasi Insan Cendekia 21. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Insan Cendekia 21, Ahmad Surya dan Miras Maungsong, atas pemberian kata sambutannya. Nah, sebelum kita mulai acara webinar kita kali ini, ada baiknya kita perkenalan singkat dulu dengan narasumber kita. Itu ada Kak Dwiki, mahasiswa IPB, dan ada Kak Sania, mahasiswi UGM. Baiklah, di sini saya akan membacakan biodata narasumber. Yang pertama ada Kak Dwiki, mahasiswa IPB, dengan nama lengkap Dwiki Aulia Faizal Amin, tempat tanggal lahir Jambi 3 Januari 2002, pendidikan terakhir S1, jurusan Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, beralamatkan di Perum Beliung Indah, Blok Y, nomor 31 RT 12, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Riwayat pendidikan, Kak Dwiki ini lulusan dari SDN 23 Tungkal Ulu, Jambi, periode 2007 sampai 2009. Kemudian melanjutkan lagi ke SDIT Nurul Ilmi Jambi dari 2009 sampai 2013. Kemudian melanjutkan sekolah ke SMP IT Nurul Ilmi Jambi dari 2013 sampai 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Man Insan Cendekia Oki dari 2016 sampai 2019. Dan sekarang IPB University dari tahun 2019. Kak Dwiki dulu aktif di organisasi keasramaan Man Insan Cendekia Oki sebagai bendahara periode 2017 sampai 2018. Kemudian Kak Dwiki juga pernah mengisi acara di Jelajah IPB 2019, posisinya sebagai volunteer, dan Inari Matsuri tahun 2020 sebagai volunteer, dan Jelajah IPB 2020 posisi sebagai panitia publikasi. Kemudian selanjutnya ada Kak Sania, mahasiswi UGM, dengan nama lengkap Sania Rizka Ramadhani, tempat tanggal lahir Tulung Agung 30 November 2001, pendidikan terakhirnya Man Insan Cendekia Gorontalo. Saat ini Kak Sania berada di jurusan Statistika UGM. Alamatnya di Desa Buntaran, Kecamatan Regional, Kabupaten Tulung Agung. Statusnya sebagai mahasiswa aktif. Riwayat pendidikan Kak Sania ini pernah bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Manbaul Ulum Buntaran, kemudian melanjutkan pendidikan di MTSN 3 Tulung Agung, kemudian melanjutkan pendidikan di Man Insan Cendekia Gorontalo. Kemudian terakhir Kak Sania berada di melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Baik, di sini ada Gilang. Halo Gilang. Oke, sepertinya. Oh, ini dia Gilang. Hai Gilang, kamu kemana aja sih? Kamu ninggalin aku sendirian. Tadi ada agak ada gangguan internet. Oh, begitu. Nah, kita langsung mulai aja nih. Kita tanya jawab sama kakak narasumber kita. Gimana? Yap, langsung. Langsung mulai aja ya. Ya. Jadi aku mulai nih. Oke, langsung aja mulai. Oke, mau nanya Kak Dwiki dulu deh. Halo, assalamualaikum Kak Dwiki. Halo Kak Dwiki. Halo, waalaikumsalam.
Ya, jadi aku mau nanya Kak. Jadi Kak kan masuk ITB kan penuh perjuangan, penuh lika-liku. Nah, itu bisa diceritain nggak Kak perjuangan, diceritain singkat gimana perjuangannya masuk ITB? IPB maksudku. IPB ya, jangan salah sebut tuh. Jadi IPB. Iya tadi tipe sebut jadi ITB. Oh iya Jadi gitu. Iya, iya. Jadi ya gimana ya, saya alhamdulillah lulus di SBMPTN 2019 di IPB University. Awal mulanya saya gimana ya, bodoh amat sih dengan yang namanya SBMPTN. Cuma ya kayak gimana ya, kalau nggak masuk di sini, aku harus bayar di Mandiri dan itu bisa jadi apa ya, mahal gitu. Jadi aku pengen bisa berjuang gitu di SBMPTN dan cara aku udah tes dan gimana ya, berdoa terus menerus gitu ya, juga ya di dekat hari pengumumannya ya alhamdulillahnya aku keterima di SBMPTN 2019 di jurusan Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, dan itu alhamdulillah gimana ya, lagi di posisi yang benar-benar di paling bawah gitu. Aku lagi di posisi yang benar-benar semua mood aku tuh lagi vlog gitu, lagi nggak ada yang bener. Tiba-tiba udah dapet apa ya, kabar kalau aku lulus di SBMPTN 2019, itu aku benar-benar nangis sih waktu itu, sampai sujud syukur. Tapi ya gimana ya, waktu itu secara aku masih di ruangan yang benar-benar sendiri, yang nggak ada orang tua, jadi aku nggak tahu mau meluk siapa. Jadi ya itu sih paling sedihku. jadi perjuangan berarti mau masuk IPB itu dengan perjuangan keras dan doa yang kuat berarti ya kuncinya Ya itu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tadi udah dari Kak Dwiki, sekarang mau nanya ke Kak Sania. Ada Kak Sania. Gimana Kak perjuangan masuk UGM di masa pandemi? Bener kan Kak? Kan Kak Sania baru masuk tahun ini kan? Iya benar. Iya, gimana Kak Berat ceritanya? dulu itu karena pada panik gara-gara pandemi, semuanya itu masih agak apa ya? Semuanya itu rasanya masih kacau gitu. Kita di posisi angkatan kita kehilangan momen-momen bareng teman-teman, kehilangan momen wisuda, mau belajar di rumah itu kayak apa ya, berat gitu loh. Tapi kalau nggak berjuang sekarang mau kapan lagi kan? Bener Kak, kata Kak Duki tadi, kalau mandiri kan harus bayar. Jadi kesempatan yang ada di UTBK itu harus benar-benar diperjuangin gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin berkat doa orang tua juga, pas pengumuman alhamdulillah keterima di UGM Statistika. Alhamdulillah. Berarti kuncinya kita harus selalu berjuang, berdoa, dan meminta doa orang tua. Lalu kita bisa motivasi dengan diri kita. Kita bisa berjuang di SBMPTN kan untuk bisa bandingkan orang tua juga kan. Kalau mandiri kan bayarnya mahal, tapi kalau SBMPTN lebih murah, lebih terjangkau, dan itu termasuk salah satu tindakan yang membantu orang tua kita. Lanjut Echa. Aku mau nanya nih sama Kak Sania, boleh nggak? Aku mau nanya dong, kan kakak tahun ini, gimana sih Kak, kakak memanage waktu kakak untuk belajar mempersiapkan ujian untuk SBMPTN ini Kak? Yang kemarin tuh sama sih mungkin rata-rata. Kalau aku kemarin penemuan kloset juga bagi kita itu menyedihkan. Kalian kan kita udah tahu jadwal UTBK kapan. Nah itu kita targetin dari waktu pengumuman itu juga, apa sih yang harus kita kejar, materi-materi aja. Nah kita bisa
manfaatin waktu sebaik-baiknya gitu loh. Alhamdulillahnya kemarin jadwal UTBK aku itu sempat mundur beberapa minggu. Jadi rasa panik itu kan pasti kan ya, sampai materi yang udah jadwal itu belum kejar. Jadi adanya pengunduran pelaksanaan UTBK itu aku bersyukur banget sih, jadi bisa ada waktu lagi buat ngasih aku sendiri. Jadi memang ya kalau lagi masa pandemi ini pasti banyak banget ya kayak godaan, gitu kayak main HP, scrolling IG sampai kita lupa waktu. Bener-bener kacau kalau misalnya lagi pandemi kayak gini, karena posisinya kita bebas kan, memegang HP atau laptop, kita streaming segala macam gitu kan. Aku mau nanya sama Kak Dwiki, kalau waktu di zamannya Kak Dwiki kan belum ada ya pandemi kayak gini, pasti beda dong cara kakak manage waktu dalam belajar mempersiapkan SBMPTN ini. Kalau kakak bagaimana? Oke, kalau aku untuk memanage waktu belajar gitu. Nah, kita tuh harus sadar kalau kita tuh udah kelas 12. Teman-teman semua udah kelas 12 kan ya. Bukan waktunya lagi untuk main-main yang biasa-biasa aja gitu. Kita udah di penghujung sekolah gitu. Udah kelas 12 dan udah saatnya kita tuh beralih ke dunia perkuliahan. Jadi dari awal, kalaupun memang baru ada yang kepikir sekarang gitu, kalau kita ini harus harus serius gitu. Kita udah kelas 12, kita udah kita bukan anak kecil lagi. Udah saatnya kita untuk membanggakan orang tua. Teman-teman semua bukan beban keluarga, tapi teman-teman aset keluarga, oke? Wah, nah benar tuh teman-teman, kita harus sadar karena kita ini sudah kelas 12, bukan lagi waktunya kita main-main lagi. Boleh kita refreshing kayak scrolling IG atau apa, tapi kita juga harus ingat waktu. Kita harus sadar kan kita ada kelas 12. Karena kelas 12 ini bukan lagi waktunya untuk main-main, bukannya kita untuk santai-santai gitu. Kita harus semangat untuk belajar karena di kelas kita waktunya untuk menentukan di mana kita nanti mau jadi apa, kita mau kuliah di mana, ya kan? Gilang mau nanya nih? Ya, aku mau nanya. Berarti kakak berdua ini lewat SBMPTN dua-duanya ya? Ya kan? Ini kan Kak Sania kan angkatan 2020, kalau Kak Dwiki kan angkatan tahun 2019. Yang diteskan kan ini beda, kalau Kak Dwiki kan ada TKA-nya, Kak Sania kan cuma TPS. Lah itu mempersiapkannya gimana? Maksudnya kalau TPS kan lebih dikit nih, mungkin itu lebih bisa fokus atau lebih suka sama TKA. Kalau Kak Dwiki kan lebih banyak. Nah itu maksudnya mesti ada perbedaan kan cara mempersiapkan kalau ada TKA sama nggak ada TKA, kalau nggak ada TKA. Boleh dari Kak Dwiki dulu. Oke, mungkin aku ngejawabnya kepisah aja ya. Aku ngejawab TKA-nya aja, nanti si Sania jawab TPS-nya ya, nggak apa-apa. Ya, jadi siap, kalau TKA itu kan kebagi-bagi gitu, jadi beberapa mapel maksudnya. Jadi itu gimana cara kita fokus untuk nguasain itu. Jadi minimal kita punya satu pegangan. Nggak harus semuanya kita pelajarin, maksudnya nggak harus semua kita kuasain. Tapi kalau memang bisa menguasai semuanya, itu lebih baik. Jadi saya dulu itu lebih fokusnya ke matematika dan paling tambahannya itu fisika. Dan kalau untuk biologi dan kimia itu saya agak kurang, benar-benar sedikit sih yang saya pelajarin di biologi dan kimia. Intinya sih kalau TKA itu minimal fokus ke satu mapel, tapi lebih baik kalau bisa semuanya gitu. Jadi kalau triknya dari Kak Dwi itu lebih
kalau misal kita mengetahui diri kita itu nggak mampu ke semuanya, mending fokus ke satu daripada semuanya tapi nggak ada yang dapat, atau enggak minimal 2 lah, biar imbang setidaknya. Kalau Kak Sania mempersiapkan TPS-nya gimana Kak? Kan TPS juga ada 4 subbab. TPS kalau aku sih kan TPS cuman TPS doang kan. Nah di situ tuh pada sebenarnya nggak tahu gimana nanti universitas lihat jurusan kita nanti kan. Nah di situ tuh berat sih karena TPS itu bisa dibilang semua orang itu bisa, kan kalau ada TKA-nya ada pembandingnya, ada yang bisa fisika, ada yang ngunggulin di biologi, kimia. Nah kalau TPS itu menurutku agak berat gitu. Nah kemarin itu soal TPS-nya itu agak beda sama TPS di tahun 2019. Kalau tahun 2019 kalau nggak salah itu bacaannya kan panjang-panjang gitu. Soalnya juga tentang pernyataan salah, benar gitu. Nah, yang saya pelajari sama teman-teman pas tryout tuh sama kayak gitu. Tapi nyatanya pas UTBK tahun 2020 itu benar-benar berbeda lah. Nah, yang penting tuh kalian bisa kuasain materi dasarnya sih buat TPS. Meskipun soalnya itu kayak sederhana, bisa dibilang mudah, tapi banyak jebakan juga. Jadi saranku sih banyak latihan, kuatin konsep. Karena saingannya S2 lebih berat daripada ada TKA-nya. Ternyata berat juga ya Kak ya, TPS itu tuh kita memang semuanya bisa jawab, tapi kadang apa ya, lihat soalnya itu aja kayak bikin menjebak gitu, kita yakin kan jawabannya tuh ini, terus itu gitu kan. Memang sih kita memang harus perlu selain kita mempersiapkan TKA, kita juga mempersiapkan untuk TPS. Aku mau nanya sama Kak Dwiki dulu deh. Kalau untuk penentuan PTN di SBMPTN itu menurut Kakak mana yang lebih baik, memilih PTN dengan lowongan kerja yang besar atau memilih PTN yang kita suara saya kedengaran nggak Kak? Putus-putus tadi, bisa diulang. Putus-putus ya. Sekarang masih cek 1. Oke, aman. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya. Kalau menurut Kak Dwiki nih, kalau untuk penentuan PTN itu yang lebih baik memilih PTN dengan lowongan kerja yang besar atau memilih PTN yang kita idamkan? Kalau menurut Kakak bagaimana? Oke, mungkin saya ralat ya. Nggak ada PTN yang menentukan prospek kerja kita tinggi. Sebenarnya nggak ada kayak gitu. Semuanya kembali ke skill kita, kemampuan kita selama di dunia perkuliahan. Jadi lebih baik yang mana tuh, di PTN yang tinggi atau di PTN yang kalau dari saya ya, PTN itu nggak menentukan gitu, lebih ke prodi sih, prodi atau jurusan itu lebih baik ke yang mana ya, yang berpeluang besar untuk prospek kerjanya nanti. Misalkan kita tuh membaca peluang kerja dari jurusan ini tuh cukup meyakinkan, tapi bukan untuk sekarang, tapi ke depannya. Bisa jadi itu kayak mentahnya kita mikir, oh sekarang itu udah dunia digital. Nah, ke depannya itu kalian mikirnya gimana, dan itu bisa jadi bekal kalian untuk menentukan jurusan atau prodi yang kalian inginkan. Terus juga kalau yang mana yang minat ya, jadi misalkan gini,
secara ya, saya dulu terbilang suka matematika. Cuma saya nggak mau masuk matematika di kuliah karena apa ya? Saya ngerasa prospek kerjanya ke situ aja, dan saya nggak bisa mendapat pengalaman hal yang baru gitu. Jadi saya pengen yang lebih ke praktek. Yang sekarang saya tekuni itu di budidaya perairan atau teknologi dan manajemen perikanan budidaya. Jadi kalau dibilang yang diminati atau yang prospek kerja sih, lebih baik mungkin ke prospek kerja. Tapi lebih baik lagi kalau prospek kerja dan itu diminati. Baik, terima kasih Kak Dwiki atas penjelasannya. Bagaimana kalau dengan pendapatnya Kak Sania? Kalau aku sendiri setuju sama Kak Dwiki sih. Masalah jurusan yang dipilih itu menentukan apa yang akan kita lakuin ke depannya. Setelah kan kehidupan kita itu bukan cuma buat perkuliahan, tapi juga setelahnya. Nah, jadi untuk masalah jurusan yang mau kita ambil itu harusnya apa yang mungkin kalau kita milih itu kita bisa berguna bagi masyarakat gitu. Jadi untuk lihat jurusannya itu lihat prospek kerjanya di depannya tuh bisa jadi apa. Kalau masalah PTN-nya sendiri, saya rasa setiap PTN tuh mengajarkan hal yang sama kalau prodinya sama. Yang membedakan itu usaha dari tiap-tiap mahasiswanya. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih Kak Sania. Ya memang ya, kalau univ itu sebenarnya tidak menentukan bagaimana nanti kita ke depannya, tapi prospek apa yang kita ambil. Karena dari prospek dari jurusan itulah kita bisa menentukan prospek apa nanti yang bakal kita ambil, yang bakal kita ya begitu. Jadi kalau apa ya, kalau misalnya kita lebih fokus ke univnya gitu, kita pengennya aku pengennya di UGM gitu kan, tapi jurusannya itu kita kita nggak mikirin jurusannya gitu, kita mau jadi apa gitu kan, itu nggak nggak afdol gitu kan. Lebih baik ya kita prioritasin jurusan apa yang mau kita ambil gitu, sesuai dengan minat kita, sesuai dengan skill kita gitu. Kalau untuk PTN itu bisa menyesuaikan apa yang kita ambil jurusan itu. Aku mau nanya lagi sama Kak Sania, gimana sih Kak, gimana cara kita tuh mengetahui kalau jurusan yang kita ambil itu sejalan dengan bakat dan minat kita? Kan kita tuh susah ya Kak ya, apa sih pilih aku cocoknya di mana ya? Aku suka biologi, aku pengen masuk biologi, tapi aku pengen juga ke kedokteran. Nah, gimana cara itu kita biar nggak bimbang gitu dalam menentukan jurusan itu? Ini masalah umum ya. Aku dulu juga pernah ada di fase itu, dan entah aku dulu itu sempat menemukan jawabannya atau enggak. Cuma kalau masalah apa yang kita suka, apa yang mau kita pilih itu juga kenali diri kita sendiri gitu. Kalau kedokteran misal, kamu suka biologi, tapi kan kedokteran itu nggak cuma belajar tentang biologi, tentang sosialnya juga. Kira-kira kamu bisa cocok nggak ke profesi itu? Itu yang harus dipikirin matang-matang. Kalau tentang bakat, jurusan itu agak sulit sih kalau mau ditentuin sesuai sama bakat sama minat kita. Mungkin ada irisannya, tapi nggak sesuai 100%. Jadi lebih ke
lebih ke apa yang pengen kamu lakuin gitu. Oke, baik. Itu pendapat dari Kak Sania ya. Kalau pendapat dari Kak Duki bagaimana nih? Bagaimana kita bisa menentukan jurusan itu sesuai dengan minat dan bakat kita? Ya, gimana kita nentuin jurusan sesuai minat bakat kita? Emang benar kata si Sania tadi, kita harus kenali diri kita sendiri. Itu cocokkan dengan cita-cita yang kalian inginkan. Apa yang kalian cita-citakan, itu sesuai nggak dengan kemampuan yang kalian miliki. Kalau kalian pengen menjadi seseorang di bidang itu, kalian harus kuat juga di bidang itu. Kalau sekarang kalian nggak kuat di bidang tersebut, pelajarilah. Tapi gimana ya, memang dalam waktu singkat itu nggak mudah. Jadi kalau udah di waktu yang mepet, ya mending cari peluang untuk masuk ke jurusan yang berpotensi untuk memiliki peluang kerja yang tinggi, dengan catatan nggak melupakan apa yang kamu cita-citakan. Bisa itu kayak kamu otodidak belajar hal itu, atau mungkin kamu mempersiapkan diri menjadi lebih baik untuk ikut di SBMPTN selanjutnya, atau kalau mau ditambah di diri itu bisa. Oke, yang penting intinya kenalin diri, kemampuan diri, dan lihat peluangnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Dwiki. Aku mau nanya lagi nih sama Kak Dwiki, boleh nggak? Lanjut. Nanya lagi ya. Kan TBK kami kan bentar lagi Kak. Terus kita juga belum jelas nih gimana season depan itu bakal ada sekolah online atau enggak nih. Kakak punya nggak tips and trick untuk kami agar kami ini bisa belajar dengan tenang gitu kan, agar untuk mempersiapkan sekolah online nanti, terutama untuk belajar nanti mempersiapkan UTBK. Ya, jadi persiapan belajar kalian ya, itu maunya gimana? Yang pertama itu sih yang tadi saya bilang, sadar kalau kalian itu udah bukan kelas 10 lagi atau kelas 11 lagi. Kalian udah kelas 12, udah saatnya kalian menghadapi portal baru menuju dunia baru, yaitu dunia perkuliahan. Gimana cara kalian belajarnya? Bisa itu ngerjain ngerjain satu soal deh minimal. Nggak harus yang benar-benar berat kayak kebanyakan orang bilang fisika, kimia, MTK itu pada berat. Ya nggak harus kayak gitu, nggak harus TKA-nya yang kalian kuasain benar-benar gitu. Tapi kalau bisa itu lebih baik. Minimal kerjain satu soal dah hari. Nanti berlanjut tuh biasanya. Kalau udah satu soal ngerjain dapat jawabannya, nanti lanjut tuh soal lain. Sampai seberapa mentoknya, nanti kalau udah mentok tuh udah berhenti di situ, mau istirahat nggak apa-apa. Asal kita gimana ya, belajar terus deh pokoknya. Saya dulu emang suka bolong-bolong, jadi kalau mau tahu cerita dulu tuh saya dari awal kelas 12 cuman megang buku The King yang tebel-tebel gitu, itu saya bawa ke kelas. Waktu istirahat saya buka, enggak saya taruh dalam laci. Itu semester 1-nya tuh. Tapi semester 2-nya saya mulai buka-buka. Enggak mulai dari semester 2-nya sih. Dari Desember atau November itu saya mulai buka-buka minimal di TPS dah, karena saya mager ngerjain TKA asli. Ya udah TPS aja dulu. Yang mana niat dah pokoknya. Intinya satu soal per hari insya Allah cukup. Oke. Nah, nih Kak Dwiki, kalau misalnya nih kan matematika, fisika itu kan susah kan, apalagi kalau misalnya nggak dapet nih jawabannya, terkadang tuh kita tuh udah
apa namanya, udah kayak udahlah males lah mau ngerjain gitu kan, gak bakal dapet gitu. Nah gimana caranya biar kita tuh bisa ngebangkitin semangat kita buat belajar? Kadang kan kita suka kayak gitu tuh, misalnya nggak dapet jawabannya kita udah nyerah aja, nggak mau ngerjain lagi. Gimana caranya kalau kita waktu lagi ngerjain tiba-tiba nggak ada dapat jawabannya, tiba-tiba down gitu ya? Gimana cara kita untuk ningkatkan semangat kita lagi? Itu ya bisa jadi kayak kalian beralih lah dari soal itu, bukan dari soal yang sama gitu. Misalkan itu kalian ngerjain TPS gitu ya. Ya udah nggak usah ngerjain TPS lagi, mau ngerjain yang lain boleh, Madas kah atau PKA yang lainnya silahkan gitu. Pokoknya kalau kalian tuh udah mentok di satu sub bagian itu, sub mapelnya, ya udah kalian pindah ke sub mapel yang lain dah. Pokoknya yang kalian suka deh, biar mood kalian tuh lebih enak lagi. Tapi kalau emang kalian udah gimana ya, udah kebanyakan gitu, udah kebanyakan jawab soal, misalkan ini satu hari udah sampai 200 soal kalian kerjain, mumet tuh pala asli. Mending kalian main dah, kagak usah belajar lagi, capek gitu. Pokoknya seimbangin yang namanya belajar sama hiburan, karena hiburan itu penting. Kalian belajar mulu, ini otak juga ada kapasitasnya. Oke, jangan siksa otak kalian. Oke, baik, terima kasih Kak Diki. Nah, sekarang kita beralih ke Kak Sania. Kalau Kak Sania, bagaimana nih? Kak Sania punya nggak tips and trick buat kami bagaimana biar kami tuh semangat belajar untuk mempersiapkan UTBK tahun depan? Tips buat semangat ya. Kalau aku sih ngajak teman-teman ya, kayak buat kesepakatan sama teman-teman gitu, saling ngingetin kayak ayo kita sama-sama di UTBK tahun depan kita harus berhasil gitu. Jadi setiap kalau kita ngeluh gitu, kita cerita ke mereka biar mereka bisa ngingetin lagi, memotivasi diri kita lagi gitu. Sebaliknya juga kalau mereka udah bosen, ngeluh, capek, ngeluh kayak patah semangat, nggak bisa, gantian kita yang ngingetin mereka. Oke, baik, terima kasih Kak Sania. Gilang, ada Gilang? Gilang mana ya partner aku? Halo Gilang. Oke, sepertinya Gilang masih ada kendala jaringan. Aku mau nanya nih untuk Kak. Kak, gimana suka duka kakak waktu kuliah di IPB sebelum online gini Kak? Jadi suka duka kuliah offline ya. Kalau suka duka kuliah offline itu ya nggak sedikit yang sakit tangannya gara kebanyakan tulis laporan. Kalau apa ya, kayak nulis materi waktu kuliah itu saya rasa juga jarang sih, karena emang gimana ya, materi kuliah itu banyakan di PDF atau di apa sih, dalam bentuk lainnya gitu dah. Kalau nyatet itu bukan nggak disarankan ya, tapi kayak aku jarang sih nyatet, cuma suka ngumpulin PDF aja gitu. Jadi apa-apa langsung buka PDF-nya gitu kan, mudah. Nah, terus juga kalau apa ya, dukanya juga ya, kita jadi 8 jam tidur itu mustahil sih. 3 jam, 4 jam itu segitu normal tuh. Kalau mahasiswa itu tidur 8 jam itu nggak normal. Mahasiswa itu tidurnya 3 jam doang. Asli, ngerjain laporan sana sini. Pusing. Cuma kalau dibilang enak dari mahasiswa itu ya, kita tuh bebas gitu. Bebas kita mau berekspresi gimana pun. Jadi kayak kita di sekolah itu kan ada bajunya gitu ya, ada seragamnya. Sementara kuliah itu kita pelong aja gitu. Jadi mau pakai gimana juga, asal sopan dan rapi ya
insya Allah bisa enak gitu. Juga kalau apa ya, jadwalnya tuh bisa jadi ada kayak jeda-jeda gitu, jadi nggak kayak sekolah yang dari pagi sampai sore itu ada jadwalnya terurut gitu ya. Kalau di kuliah itu bisa jadi kayak paginya kita kuliah, habis itu siangnya kita kosong gitu, terus kuliah lagi nanti sore atau bisa jadi malam gitu sih, yang jadi sukanya banyak jam kosongnya gitu. Kalau dibandingkan dengan yang online ini gimana, Kak? Kalau online gimana ya? Kita tuh ya secara biasanya ya, kayak biasanya itu tuh kita ya depan laptop, depan gadget ya sakit mata deh. Itu kita sakit mati ya, sampai gimana ya? Online itu benar-benar gimana ya? Kayak dapat susahnya doang, kagak dapat materinya. Ngerti enggak juga. Kayak pengen offline aja dah udah. Banyak dukanya di online mah. Oh, jadi lebih enak offline ya kayak dibanding online ini ya. Ya. Ya, memang benar sih kalau online ini, apalagi kalau yang pakai kacamata ya, pasti masalahnya tuh di mata. Pasti pusing kepala tuh. Terus ada sampai pening, nggak bisa lagi lihat layar laptop atau layar HP gitu kan. Oke, kalau Kak Sania bagaimana nih, suka duka belajar online sebagai mahasiswi UGM? Kalau sukanya agak lebih dikit dari dukanya ya. Karena kalau online itu penjelasannya itu kayak udah nggak jelas gitu. Kadang kendala jaringan. Habis itu kalau materi kalkulus misal, kan nggak bisa cuma diterangin lewat PPT doang. Jadi kayak bingung gitu, harus nanya gimana, harus tanya ke siapa, sedangkan di rumah kan sendirian. Itu sih kalau sukanya mungkin lebih apa ya, kalau luangnya mungkin offline juga luang, tapi pokoknya kalau online itu kayak suka dukanya itu lebih banyak lah, jadi pengen cepet offline gitu. Jadi kakak pengen cepet-cepet offline ya, biar bener-bener ngerasain jadi mahasiswi UGM gitu ya kak ya. Ya kita doakan aja semoga tahun depan kita bisa kembali sekolah seperti biasa, kita bertatap muka dengan guru, dengan teman-teman, apalagi kan apa ya, kayak Kasania ini kan, Kasania baru ketemu sama teman via online gitu kan, belum ketemu juga sama dosennya gitu. Ya kita berharap yang terbaik lah untuk tahun 2021. Amin. Hai Gilang. Halo. Hai Gilang, ayo tanya Gilang. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya buat Kak Dwiki. Selama mau 2 tahun ya, apa berapa ini? Dari 2019 sampai sekarang nih. Ya, 2 tahun. Apa tantangan terberat yang udah Kak Dwiki alamin selama di IPB? Maksudnya ada suatu kenangan gitu nggak Kak? Pernah berjuang banget pas apa gitu? Kalau yang terkenang gitu ya, kalau yang terkenang sih saat pengumuman sih. Baik itu pengumuman yang mandiri, yang SNMPTN 2020 kemarin dan SBMPTN 2020 kemarin, jadi saya tuh keinget saya tuh dulu berjuangnya gimana gitu, sampai bisa keterima di IPB gitu ya. Teman-teman semua apa ya, teman-teman saya ada yang pengen masuk ke IPB, taunya nggak dapet, dan itu nggak sedikit gitu. Alhamdulillahnya saya keterima gitu. Ya ampun, kayak yang terkesan apa ya, yang terkenang banget tuh waktu ada penerimaan gitu sih. Memang itu tuh kita ngerasa kayak teman-teman kita sekarang gimana ya, teman-teman kita yang waktu kelas 12 tuh kita berjuang bareng itu pada kemana ya sekarang. Mereka sehat-sehat enggak ya? Bahkan kalau yang teman kita yang gimana ya, terbilang nggak terlalu dekat, tapi tahu dia tuh tujuannya satu kampus dengan kita,
sama-sama IPB nih. Kemarin aku punya teman, dia tuh nggak lulus di IPB sama jurusan juga, cuma dianya nggak lulus, akunya lulus. Aku tuh nggak dekat ya sama dia, cuma waktu tahu dia tuh nggak lulus, saya tuh sedih gitu. Ini kok yang bisa keterima cuma saya ya, padahal kita udah janjian bakal ketemuan di jurusan ini, di universitas ini gitu. Itu sih sedih asli. Ya sih, itu sedih Kak. Nah ini bisa nih pesan buat kita semua yang sekarang masih berjuang, mumpung masih 4 bulan. Belajar bareng kan apalagi sekarang online. Mungkin bisa tuh tiap malam Zoom, misal malam malam apa nih nanti? Malam Selasa belajar kuantitatif, malam Rabu belajar PBM, malam Kamis belajar matematika wajib gitu. Bisa sih itu. Kalau ini Kak Dwiki, ada nggak Kak pas kayak awal-awal dulu, pas awal kuliah itu mungkin ada tantangan misal kayak akademiknya pertama-tama kayak kaget kan, maksudnya kayak ada culture shock atau ada apa gitu Kak pas di awal-awal kuliah dulu atau selama berjalan ini? Ya, untuk apa ya, transisi dari pelajaran yang mapel sekolah dan juga mapel kuliah mungkin saya belum apa ya, nggak bisa menjelaskan karena tingkat 1 di IPB itu kita masih sekolah gitu. Jadi tingkat satunya di IPB itu kami bilangnya kelas 13 gitu. Jadi atau strata 0, S0. Jadi kita tuh belajar matematika, fisika, kimia juga di tingkat 1 di situ kita pelajari. Mungkin si Sania bisa lebih menjelaskan gitu yang lebih kagetnya lagi gitu ya. Tapi kalau saya sih ngelihatnya itu tiba-tiba kayak, oh kita dapat matkul ini tuh, ini belajar apa sih? Kayak ngelihatnya ini tuh kita tangkapnya konsep dari pembelajaran ini tuh apa gitu. Jadi kalau untuk mapel sekolah ke matkul yang ada di kuliah itu serasa saya itu kayak bingung, asli bingung gimana cara ngertiinnya gitu untuk mendapatkan konsep dari mata kuliah itu. Baik Kak, jadi memang awal-awalnya butuh adaptasi terlebih dahulu gitu ya, nggak bisa langsung menerima secara langsung gitu. Buat Kak Sania nih, tadi kan Kak Sania sempat bilang kalau kuliah online itu lebih, maksudnya nggak ngerti yang disampaikan dosen, apalagi materi kulus. Nah itu menurut Kak Sania, apakah itu termasuk, maksudnya tantangan Kak Sania terberat selama ini atau masih ada yang lebih berat daripada itu Kak? Kalau masalah yang terberat apa ya? Mungkin masih belum ada sih. Mungkin itu termasuk yang terberat. Gitu. Memahami penjelasan dosen yang kadang ngertiinnya itu harus benar-benar berulang kali, tapi ngejelasinnya cuma satu kali gitu. Selain itu, kesulitan buat offline kuliah di online itu tentang apa ya, kalau ada tugas gitu sih. Kalau ada tugas kan kayak informasinya itu kan serba online kan ya. Jadi kalau ada yang tugas yang kurang jelas, itu tuh bisa susah gitu membuat koordinasi sama dosennya. Jadi tiba-tiba bisa kita disalahin karena memang penjelasan dari tugasnya itu kurang jelas. Gitu sih. Iya, iya. Jadi emang online ini emang nggak jauh beda ya sama kita-kita. Maksudnya kita juga gitu. Maksudnya kalau aku pribadi juga kalau ada tugas gitu sih kadang agak bingung. Habis itu kalau SMA kan masih matematika ya. Itu kan ada materi-materi yang misalnya perlu digambar nih. Lah kalau online kan susah nih gambarnya. Jadi bisa merasakan hal seperti itu. Lanjut Eca. Nah, oke aku lanjut ya. Kan kakak narasumber kita, jadi kak alumni IC nih. Nah,
Aku mau nanya dulu nih ke Kak Sania yang baru lulus nih dari IC Gorontalo ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak lebih berat waktu masih di IC atau pas begitu udah menjadi mahasiswa UGM nih Kak? Kalau itu dalam belajarnya. Kalau untuk belajarnya sih, apa yang belum ngerasain yang sebenarnya, soalnya kalau semester 1 itu pelajarannya itu masih ada kimia dasar, fisika dasar. Bedanya kalau di kuliah itu ngulang semua materi yang ada di SMA. Jadi kalau di MAN IC kan kendalanya pasti jadwal yang padat ya, yang sampai sore, habis itu pelajarannya itu ada agama juga. Kalau kuliah itu materi yang semester 1 ini yang kakak udah rasain belum begitu berat karena ngulang materi di SMA. Terus habis itu kalau waktunya belajar sendiri lebih luang daripada MAN IC. Karena kalau kuliah itu jadwalnya itu cuman dikit, misal nggak sampai 1 hari full gitu. Bisa pagi, habis itu siangnya lowong, baru sore ada lagi. Itu sih. Oke. Kalau untuk Kak Dwiki sendiri gimana nih? Kak Dwiki kan udah senior nih, udah lama kan mahasiswa IPB. Kalau menurut Kakak gimana? Lebih berat waktu sekolah di IC atau waktu sudah menjadi mahasiswa IPB nih Kak? Dalam hal apa dulu nih? Dalam pembelajarannya atau dalam sosialnya? Ya, dalam belajarnya, dalam sosialnya juga. Oke. Kalau dalam pembelajarannya apa ya? Itu emang benar sih, kita tuh belajarnya itu benar-benar runtut dan terjadwal dari pagi sampai sore, dan bahkan malam juga ada belajar tambahan lagi gitu ya. Kalau di IC juga ada tambahan belajar agama gitu. Kalau di kuliah kagak ada agama, paling ya kayak PAI doang. Itu pun nggak benar-benar seberat itu sih. Kalau dalam pembelajarannya paling apa ya, sih dengan pelajaran itu ya insya Allah bisa mudah di kuliah daripada di IC, karena emang IC itu emang ketat sih sebenarnya untuk apa sih, untuk urusan kita tuh lebih apa ya, lebih enak di kuliah karena jangkauan kuliah itu bukan 100%, jadi jangkauannya lebih luas dan sosial apa sih, kita ketemu sama orang yang lain-lain gitu, jadi enak gitu untuk interaksi. Jadi kalau sosialnya enak di kampus ya emang sebenarnya, daripada di IC kan kita ketemu sama orang itu aja gitu. Terus juga kalau IC emang apa ya, kalau IC itu yang kecil-kecilan pada di apa sih, daerah-daerah terpencil gitu ya, jadi orangnya ya dikit-dikit aja gitu. Terus kalau di kampus itu biasanya kalau nggak di kota-kota besar ya kabupaten yang cukup besar juga gitu, jadi orangnya juga apa sih, sosialnya tuh banyak gitu, dan juga alumninya banyak yang suka balik ke kampus walaupun udah lulus tuh, dia tetap balik lagi ke kampus, tetap balik lagi ke apa sih, jurusannya untuk ngobrol dengan kita sebagai senior dari mereka, kita sharing gitu. Jadi enakan di kampus sih kalau untuk sosialnya. Oke, emang kalau untuk sosialnya memang lebih enak secara offline ya Kak di kampus, karena kita bisa ketemu sama teman-teman kita atau sama kakak tingkat, sama dosen gitu kan. Dan belajarnya juga lebih efektif ya, karena kan kita bertemu langsung gitu kan. Aku mau nanya lagi sama Kak Diki. Kisaran biaya hidup kuliah di PB itu berapa Kak? Gimana Kak? Kasih tahu dong kita Kak. Kalau kisaran hidup ya itu tergantung kampus ya. UGM nih enak nih, asik, murah-murah sana.
banyak apa ya, banyak tempat rekreasi juga murah-murah di sana, enak. Kalau di Bogor tuh ya kisaran kalau aku taruh sebulan ya 3 juta itu udah ya dari kosan gitu. Kalau kosan ya 4 lah gitu. Pokoknya kalau apa ya, di sana tuh emang banyak jajanan dan enak-enak sih sebenarnya. Paling ya untuk uang itu ya, masalah finansial selama di kuliah itu yang biasanya keluar itu jelas sih makanan dan jajanan, itu sering keluar untuk itu. Terus yang apa ya, yang sering keluar lagi untuk refreshing kita, apakah itu ke mall atau itu ke tempat rekreasi gitu, kayak apa ya, kayak puncak atau lain-lainnya, itu tuh kayak sekundernya aja ya, tapi banyak banyak juga keluar di situ juga. Kalau untuk uang kan nggak terlalu ya, nggak terlalu ditekankan gitu, jadi aman-aman aja kalau kas. Juga paling baju-baju, kalau kalau di suatu organisasi atau bahkan jurusan itu biasanya buat baju tuh atau jaket atau lain-lain, kesepakatan kelas lah ya kan. Nah itu biasa juga dialihkan ke situ tuh uang kita, jadi ya pertimbangannya banyak juga gitu. Yang paling banyak sih emang di jajanan biasa di kampus-kampus tuh rame emang. Oke. Eh, kalau dari Kak Sania gimana nih kalau UGM? Kalau UGM, kakak belum ngekos sih, cuman dari tingkat UGM itu emang relatif murah biaya hidupnya, kosnya juga. Selain itu banyak tempat wisata, jadi kalau ada udah stres dikit itu bisa bareng-bareng lah sama teman-teman kuliah, refreshing gitu-gitu. Tapi kalau biaya hidupnya insya Allah di UGM relatif murah sih. Tapi kisarannya belum tahu berapa. Oke, gitu ya, kayak ya kan karena kakak juga masih online ya, jadi kakak belum bisa ngerasain gitu gimana jadi anak Jogja gitu kayak di UGM. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku mau nanya ke Kak Sania nih. Kalau Kak Sania bagaimana nih respon orang tua kakak begitu kakak pilih UGM? Apakah ada sempat kakak nggak orang tua kakak nggak sependapat gitu sama kakak atau bagaimana? Kalau aku dulu ada sempat perdebatan gitu ya masalah pemilihan jurusan. Apalagi yang kakak ambil itu statistika, sedangkan ada sekolah kedinasan yang emang khusus statistika. Nah kemarin itu karena yang pengumuman paling awal itu UTBK, jadi orang tua itu masih nerima gitu. Oh, alhamdulillah keterima di UTBK, di UGM statistika. Nah tapi habis itu setelah ikut kan aku juga daftar bisnis ya kedinasan. Di situ tuh alhamdulillah aku keterima sampai tahap akhir juga. Nah di situ orang tua aku itu sempat kayak ke kedinasan aja kan biaya hidupnya lebih murah, nanti cuma tinggal mikir apa ya kosannya doang gitu. Nah di situ sempat ada gejolak sih, kayak apakah aku harus milih pilihan orang tua atau pilihan aku sendiri. Tapi di situ aku berusaha untuk yakinin kedua orang tua, kasih penjelasan kenapa aku milih statistika UGM daripada statistika di kedinasan. Itu sih.
Oke, begitu ya Kak Sania. Kalau dari Kak Wiki bagaimana Kak? Kalau saya sih alhamdulillah dari awal itu nggak ada perdebatan kecuali di awal kelas 12 sih. Saya tanya tuh ke orang tua, boleh nggak nih di kedokteran? Saya langsung aja nanya, boleh nggak di kedokteran? Secara saya dulu dari TK dulu pengennya ke dokter mayat. Ya agak aneh sih dengarnya ya. Tapi dari kecil saya pengennya ke dokter mayat gitu. Tapi waktu mau apa sih kelas 12 saya tanya, boleh nggak ke kedokteran? Secara memang orang tua saya tahu gimana akademik saya ya, dan saya lebih bisa di bagian matematika daripada di bidang biologi gitu. Jadi saya tanya gitu, orang tua saya bilang eh, ya realistis aja deh. Kalau kalau nggak memungkinkan apa ya, kalau di semester 2 nggak lebih baik gitu biologinya, mending batalin aja di apa sih di kedokteran. Awalnya di situ saya kan shock gitu ya dibilangin kayak gitu, tapi ya orang tua udah bilang kayak gitu ya mau gimana lagi, aku coba pertimbangin lagi dengan gimana ya, nggak boleh nggak boleh ego kita yang dinaikin gitu. Kita tuh harus dengerin gitu pendapat dari sekitar kita gitu, mau itu orang tua, baik itu juga dari tetangga ataupun dari teman, bahkan dari anak kecil sekalipun gitu, atau adik kelas. Itu saya sempat dibilangin tuh sama adik kelas saya, kak mending gak usah ke dokteran dah kak, nggak nyampe kak, dibilangin kayak gitu. Wah, saya mau emosi tapi mikir juga, ya juga saya kayak nggak cukup gitu di kedokteran. Ya udah dah, coba pertimbangin lagi. Itu perdebatan yang saya lalui sih. Cuma kalau waktu di apa sih masukin input data ke SBMPTN, saya alhamdulillah nggak ada perdebatan yang serius gitu. Jadi kayak cuman nanya, ini boleh nggak? Itu terserah, masa depan kamu yang tentuin. Masa depan kalian itu kalian yang tentuin. Jadi jangan terpaku dengan apa yang orang tua pengen. Kalian tentukan kemana jalan kalian. Itu sih. Nah, bagaimana kalau misalnya gini, Kak Dwiki, kalau misalnya kita udah ngejelasin nih sama orang tua, kita tuh pengen ke jurusan ini sama ke univ ini gitu. Terus, tapi orang tua kita tuh masih bersikeras gitu, kita itu masuk ke jurusan yang orang tua kita inginkan. Menurut kakak bagaimana Kak caranya untuk ngasih tahu ke orang tua kita, Kak? Kalau gitu ya, saya sebenarnya nggak nyaranin untuk yang namanya ngelawan orang tua ya. Tapi ya coba dibicarakan lagi, Pak, Bu, Ma, Pak, atau siapalah gitu ya kalian sebutnya. Ini masa depan saya ingin menentukan masa depan saya tuh ke sini. Mama dan Papa itu boleh ngasih masukan ke saya, tapi saya pengen menentukan, dan tolong jangan paksa saya untuk masuk ke jurusan yang kalian paksakan kepada saya, karena yang tahu kemampuan itu saya sendiri. Kalian cuma tahu luarannya aja, nggak tahu kemampuan saya itu seberapa dan kemauan saya itu seberapa. Coba pertimbangin baik-baik lagi, coba bincangkan baik-baik lagi sama orang tua kalian. Tolong jangan memaksakan pendapat kalian ke anak, gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dwiki. Gimana kalau pendapat dari Kak Sania? Bener ya kalau membantah orang tua itu sebenarnya nggak baik. Karena orang tua itu pasti selalu pengen apa yang terbaik buat anak-anaknya.
Tapi kalau memang ada ada pendapat yang lain, bisalah disampaikan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan pelan-pelan. Pasti orang tua itu mau mendengarkan kok apa yang pendapat kita sendiri, apa yang pengen kita mau. Oke, itu aja Kak Sania. Oke, terima kasih banyak Kak Sania. Oke, lanjut. Hai Gilang. Halo. Nih, aku mau ada pertanyaan nih buat Kak Dwiki sama Kak Sania. Selanjutnya, ini lebih ke depan. Maksudnya Kak Sania dan Kak Dwiki ini rencana ke depan. Mesti kan udah ada nih rencana ke depan, baik rencana jangka panjang atau rencana jangka pendek. Lah, boleh dikasih tahu nggak Kak, apa rencana kakak-kakak ini ke depannya? Dari Kak Sania dulu deh. Ini rencana tentang pekerjaan bla 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 gitu ya. Ya bisa pengen jadi apa nanti pekerjaan atau ya gitulah. Kalau dari saya sendiri sih pengennya pasti setelah lulus bisa dapat kerja yang sesuai. Saya pengennya karena saya statistika, saya pengen jadi data scientist nanti, jadi data analis dulu lah. Itu saya pengen kayak bahagiain orang tua hasil kerja saya nanti. Itu kayaknya. Oke, kalau Kak Dwiki sendiri rencana ke depannya gimana Kak? Kalau saya sendiri rencana pertama saya ini kan saya di tingkat 2 ya, jadi masih belum bisa apa-apa. Rencana saya di tingkat 3 saya mau ambil alih fakultas asli, pengen jadi BEM BEM fakultasnya. Tapi rencana doang sih, nggak tahu nanti bisa terrealisasikan apa enggak. Terus juga kalau nanti di tingkat 4 itu saya pengennya fokus untuk karir. Jadi tingkat 1 itu fokus main, tingkat 2 itu fokus cari pembelajaran, tingkat 2 sama tingkat 3 deh. Itu tuh fokusku itu lebih ke organisasi dan kepanitiaan, pokoknya cari pengalaman gitu. Pengalaman cari di dan pokoknya pengen tambak mau ternak lele saya. Cara emang itu jurusan saya, ternak lele. Jadi mau apa ya? Mau buat tambak kecil-kecilan dah, mau buat kolam kecil-kecilan. Itu rencana saya di semester 4 tuh. Di tingkat 4. Jadi nanti lulus dari IPB udah ada minimal udah ada kolam gitu ya. Kalaupun emang nggak ada kolam ya minimal aku pengen terjun ke aquascape. Namanya aquascape itu kayak yang apa ya, di akuarium itu dihias segimana rupa deh. Nah aku pengen minimal terjun di aquascape dulu. Kalau memang bisa aku pengen langsung ke kolam, atau kalau lebih bisa lagi aku langsung pengen terjun ke laut gitu sih. Oke Kak, untuk Kak Dwiki sendiri di IPB dulu udah pernah ikut organisasi apa aja Kak, kalau boleh tahu? Kan tadi katanya udah. Kalau organisasi saya sebenarnya baru 1 ya, cuma saya dari tingkat 1 lebih banyak ke kepanitiaan daripada organisasi. Kayak kepanitiaan itu kayak saya itu jadi volunteer aja gitu ya, kayak tingkat 1 tuh kita benar-benar jadi junior dah. Itu tuh kita nyumbang ide aja gitu, jangan ambil alih, soalnya kita masih belum tahu sistem dari kepanitiaan itu, kita belum tahu sistem dari organisasi itu, ataupun bisa jadi sistem dari kampus kan masih belum terlalu paham ya, tahu aja paham belum gitu. Jadi mending kita ngikut-ngikut aja dulu di tingkat 1-nya. Terus kalau di sekarang ini aku udah masuk ke organisasi namanya Himakua, Himpunan Mahasiswa Aquakultur. Itu tuh Himpro, himpunan prodi gitu. Jadi
himpunan mahasiswa dari jurusan tersebut dah gitu. Nah itu aku baru masuk organisasi di situ, baru beberapa hari lalu aku baru keterima di organisasi ini. Gitu sih, kedepannya paling mau aktif di BEM fakultas ataupun di tingkat 4 nanti mau fokus ke BEM apa sih, BEM KM. Kalau BEM KM itu BEM untuk universitasnya gitu. Oh, baik-baik Kak. Untuk Kak Sania di semester 1 ini udah ada organisasi gitu belum sih Kak? Kayak organisasi BEM atau apa gitu? Kalau organisasi kemarin udah ada sempat buka open rekrutmen gitu ya, sama ada kepanitiaan juga, tapi saya belum sempat ikut karena apa ya, yang diutamain sekarang yang ada di sekitaran Jogja, jadi kurang tahu juga buat selama pandemi ini. Tapi saya sebelumnya belum dapat kepanitiaan sih. Tapi untuk rencana ke depan, adakah ingin ikut organisasi gitu Kak? Iya, pengennya rencananya mau ikut himpunannya di prodi di statistikanya sendiri di Masta UGM. Di situ kan masih bisa kenal sama teman-teman statistika, buat cutting juga, buat nambah pengalaman organisasi juga sebenarnya. Oh, baik Kak. Sepertinya kita sekarang lanjut ke sesi Q&A Kak ya, dari partisipan. Ini ada yang masuk di chat everyone, ada satu pertanyaan nih. Mungkin ini saya tanya Kak Dwiki dulu. Kak, mending aktif organisasi semester baru atau semester tua aja? Oh langsung jawab ini ya? Iya, langsung dijawab aja Kak. Oke, mending aktif organisasi di semester muda atau semester tua? Gini, cobaan kalian di semester muda itu pengen ikut SBMPTN lagi, asli. Kalau kalian nggak keterima di jurusan yang kalian inginkan tuh, cobaan kalian itu. Jadi pengen ikut SBMPTN lagi atau ikut mandiri lagi gitu. Atau kedinasan sih paling banyak biasanya kayak gitu. Nah, kalau untuk organisasi itu saya sarankan tuh dari semester muda deh. Karena apa? Karena kita tuh cari pengalaman dan cari tahu sistem dari kita cari tahu pengalaman dari apa ya, organisasi itu, dan kita cari tahu sistem dari kepanitiaan dan organisasi itu gitu. Jadi kita tahunya dari sedini mungkin gitu di kuliah. Kalau di akhir itu kita lebih sering ke apa ya, ke jurusan kita, karena kayak ada yang namanya PKL gitu. PKL itu pelatihan kerja lapang, dan KKN kuliah kerja nyata, ataupun mau fokus untuk skripsi gitu. Kalian kan nggak mau gitu lulusnya lama gara-gara skripsi, nganggur, dan organisasinya juga gitu. Kalau emang bisa mengatur waktu dan mengatur kemampuan diri, ya kalian itu di semester tua nanti jangan jadi kadif atau apa sih, jangan jadi kepala, jangan jadi pimpinan deh kalau emang nggak bisa mengatur diri sendiri, karena bakal berat untuk kedepannya. Gitu sih kalau dari aku. Oke Kak, itu ya. Untuk Helen tadi udah dijawab sama Kak Dwiki. Ini untuk pertanyaan kedua. Kakak lolos SBMPTN itu les atau tidak? Kalau lesnya di mana Kak? Mungkin dari Kak Sania dulu bisa dijawab. Kalau aku kemarin nggak ikut les ya, kan online. Sebenarnya banyak itu kayak les-les yang tatap muka lewat Zoom, satu tutor untuk satu orang. Kemarin aku cuma itu sih beli
berlangganan sama platform Zenius ya. Itu kan banyak, ada Zenius, ada Cerebrum, ada Happify. Nah di situ itu layanannya bisa ada yang nyediain video belajar juga atau tryout. Di situ lumayan bermanfaat sih kalau alternatif lain kalau nggak pengen sama tutor yang satu tutor untuk satu orang. Kalau menurut Kak Sania nih, dari yang platform Kak Sania tadi ikuti, itu berapa persen kemiripan soal sama SBMPTN atau kayak mungkin ada yang mirip banget gitu nggak Kak? Kalau mirip banget, enggak. Kalau di UTBK 2020-nya Iya. itu enggak ada yang mirip banget sih. Cuman ada yang nyerempet itu dari Kuiper. Kuiper itu soal-soalnya buat penalaran umum kalau nggak salah. Itu bagus buat konsep dasarnya. Kalau materi TKA mungkin kalian bisa belajar konsepnya dari Zenius. Nanti soal-soal yang ada itu bisa dikembangin dari konsep yang udah benar tadi. Oh, berarti kalau misal dipresentasikan gitu, berapa Kak dari Zenius? Presentase ya? Iya. Kalau dari Zenius sendiri, nggak bisa diukur benar-benar soalnya Zenius itu udah dari lama kan ya, soal-soalnya itu juga yang disediain tuh nggak terlalu di-upgrade. Jadi dia itu kayak nyediain materi, terus soalnya dari materi itu. Jadi kalau kemiripan dengan UTBK-nya agak jauh. Oh ya, berarti jenis itu lebih ke konsepnya gitu Kak ya, kalau Zenius itu. Cuma soalnya harus explore sendiri ke platform lain atau ke sumber lain. Oke, baik Kak. Untuk dari Kak Dwiki, dulu ikut les atau enggak Kak? Kalau aku tuh les paling les yang diwajibin sama sekolah sih. Dari IC kan kemarin sempat ada kerjasama sama salah satu lembaga les gitu ya. Nah ya udah aku ikutan di situ. Tapi pas udah balik lagi ke rumah aku nggak les lagi karena ya kayak mana ya, aku ngerasa bukuku itu masih tebel gitu, juga mending aku kerjain buku aku daripada aku les gitu, buang-buang uang aja. Yang didapat juga sama, paling cuma tips trik doang kan ya dari les itu, cara cepatnya aja. Terus juga mana ya, kalau yang presentasi itu nggak bisa ditebak sih dari presentasi dari les ini berapa soal yang sama dengan UTBK. Nggak ada yang begitu tuh. Kayak waktu itu tuh aku pernah tryout yang diadain sama IC Serpong kalau nggak salah. Itu tuh ada sekitar cukup banyak juga sih soalnya yang, dan itu tuh apa ya, keluar di UTBK itu ada sekitar 10 atau 15 gitu. Pokoknya cukup banyak materi yang keluar dari tryout IC Serpong. Itu sih. Iya Kak, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Mau bertanya ke Kak Sania, apakah prodi statistika itu dituntut harus ahli dalam matematika? Kemudian bagaimana tipsnya agar bisa lolos ke statistika UGM? Ini kayaknya ada penerusnya Kak Sania nih. Apa ya? Apakah dituntut harus ahli dalam matematika? Sebenarnya nggak tahu juga sih. Cuman kan itu UTBK kan ya, mungkin yang dilihat itu kemampuan dalam subtes kuantitatifnya yang lebih besar. Jadi kayak tiap subtes dari TPS kan ada bobotnya sendiri-sendiri. Kalau
bidang yang perlu kemampuan matematika mungkin dilihat dari tes kuantitatifnya. Nah, di situ tipsnya mungkin kalian kuatin aja di tes kuantitatif biar biar bisa biar mungkin di situ dilihat kalau kemampuan matematikanya itu di situ. Nah, kalau ada TKA-nya, tes kompetensi akademik, tes kompetensi akademik ya kalau nggak salah. Di situ mungkin kalian kuatin di matematika IPA-nya. Kalau harus bisa, harus ahli matematikanya sih, enggak juga sih. Cuman paham gitu, nggak harus ahli. Itu kayaknya. Oke Kak, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang dari Google Form ya. Jadi kita harus bagi-bagi, ada yang dari Zoom, ada yang dari Google Form. Ini pertanyaannya. Menurut Kakak, lebih baik ikut banyak TO tapi normal di materi, atau lebih banyak materi tapi TO-nya sedikit aja Kak? Menurut Kak Dwiki dulu deh. Oke, tryout ya. Tujuannya tryout itu untuk apa sih? Tryout itu kan tujuannya untuk ngelatih seberapa siap kamu dalam menghadapi ujian gitu ya. Nah, kalau dibilang banyak TO itu sebenarnya bagus. Cuma kalau kebanyakan ya jangan cuy. Sakit kepala ntar. Mending ratain nih yang namanya materi sama TO. Jadi kalau materinya udah sekira kalian tuh cukup seberapanya aja, ini materinya aku udah segini yang aku pelajari. Nah, untuk di minggu depan ada tryout nih, ya udah ikutin aja itu, ikutin tryout gitu ya. Jangan sampai dalam 1 minggu itu ya, kalian ikut 3 tryout dalam 1 minggu. Jangan cuy, capek asli. Malah gimana ya, kayak kebanyakan TO malah ngebuat materi yang udah kalian pelajari itu, yang udah kalian kuasai bisa jadi ngilang gitu. Asli dah. Kalau kebanyakan TO jadi kayak gitu. Kalau kebanyakan ya. Tapi kalau dalam takarannya gitu masih normal gitu, kayak 1 kali dalam seminggu itu ya bisa. Karena tuh emang tujuan dari TO itu untuk mengukur kemampuan gitu. Kalau boleh tahu dulu Kak Dwiki, TO-nya sebulan sekali kah atau seminggu sekali? Kalau saya dulu TO-nya asal-asalan, suka kalau lihat ada TO ya saya ikut. Jadi kalau dibilang berapa ya untuk frekuensinya itu paling sekali dalam 2 minggu, paling segitu sih. Berarti sekitar sebulan cuma 2 kali gitu Kak ya? Lebih. Iya, dalam sebulan itu cuma 2 kali aja saya TO-nya. Dan itu pun nggak tiap bulan, jadi bisa jadi kayak di Januari saya cuma 2 kali, di Februari sekali, Maret mungkin nggak ada, itu pernah juga gitu. Yang penting banyakin latihan soal dan tahu tahu koreksi jawabannya dah. Bukan tahu jawabannya aja, tapi tahu cara ngerjainnya dan tahu pembahasannya dipahami gitu. Oke gitu Kak. Sih. Untuk Kak Sania, apakah sama-sama Kak Dwiki atau ada perbedaan tentang pendapat tentang TO? Aku setuju sama Kak Dwiki sih. Soalnya yang pengalaman kemarin tuh aku termasuk orang yang kalau ada tryout itu suka ikut. Tapi pas aku jalanin tuh ternyata tryout yang diadain sama lembaga A sama lembaga B itu soalnya sama. Cuman dan itu jarang dikasih penjelasan gitu. Lebih baik kuatin di materinya dulu, nanti baru tryout-nya itu nggak usah sesering itu. Oke Kak, baik. Ini pertanyaan selanjutnya. Mungkin habis pertanyaan ini nanti ada pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga udah lumayan sore. Ini pertanyaannya, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa keminderan terhadap teman
dan ketidakpercayaan kepada diri sendiri agar kita lebih percaya diri untuk masuk ke jurusan dan universitas tersebut. Mungkin dari Kak Sania, Kak, gimana nih? Biar nggak insecure gitu lah intinya. Biar nggak insecure apa ya? Mungkin ini sih, rezeki itu tidak tertukar. Atau kalau kalau ini jatah orang itu, rezeki orang itu udah ditentuin sama Allah. Sebenarnya tuh kita itu udah ada loh tulisannya. Oh, kita itu jurusan A, jurusan B, di universitas A, universitas B. Jadi jangan pernah lah kalian berpikir kalau apa, ih dia kok lebih bisa, pasti dia bakalan dapat. Aku yang kayak gini nggak boleh kayak gitu. Jadi usaha aja, doa aja. Bismillah, nanti pasti ada jalannya buat setiap orang. Gitu sih. Bagus, ada quotes bagus. Rezeki nggak bakal tertukar. Ini bisa nih, masih ada berapa sih partisipannya? 140 orang nih ditanamkan dalam pikiran masing-masing. Kalau rezeki itu nggak bakal tertukar karena udah ditentuin sama Tuhan. Jadi yang penting yang dinilai itu usaha kita sama doa kita, tapi bukan hasil kita. Hasil itu kita serahin semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang dari Kak Dwiki nih, gimana Kak menurut Kakak cara menghindari keinsecurean? Menghindari insecure gitu ya, dari teman yang, wah teman ini pinter parah ya, dia tuh kayak gimana ya, orang yang pinter gitu, kalau minta diajari pasti mau diajari kok. Jadi kalau ada orang yang pinter, kamu insecure misalnya, saya insecure sama Sania pinter parah dia kan ya udah saya dekatin aja dia, minta ajarin ini itu gitu. Jadi kalau gimana ya, daripada bersaing mending kerjasama untuk meningkatkan kepribadian kalian gitu. Jadi kalau mau insecure sama teman, nggak usah insecure, mending kalian datengin tuh orang, woi ajarin dong ini, butuh bantuan nih, ini jelasin gimana. Dia pun pasti mau juga gitu, karena ya emang gimana ya, orang-orang yang pintar tuh biasa suka ngebantu orang lain gitu. Jadi itu sih kalau ada orang yang ya gitu. Ya, jadi kesimpulannya daripada kita bersaing, mending kita belajar bareng. Jadi kita dua-duanya maksudnya dapat, yang ngajar dapat pahala, yang menerima dapat ilmu dari yang ngajar. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kalau nanti nggak ada susulan yang ada pertanyaan penting. Saran persiapan UTBK buat anak SMK yang pengen lanjut kuliah, Kak, belajarnya mulai dari mana ya? Gitu. Mungkin dari Kak Dwiki, belajar enaknya mulai dari mana, Kak? Terutama buat anak SMK. SMK ya. Kalau SMK, dia tuh SMK dan pengen lanjut iya. Ke kuliah gitu ya. Iya. Pertama lihat dulu kamu tuh apa ya? Kamu tuh pengen ke jurusan mana sih? Gitu. Jadi kamu lihat, misalkan nih arsitektur ya. Ini kan tadi katanya teknik gitu ya. Yang pertama kuatin dulu di TPS, karena kenapa di TPS? Karena TPS itu mudah gitu. Di TPS itu yang gimana ya? Yang paling mudah dinalar gitu. Nggak terlalu sulit ya di TPS. Terus juga kalau untuk di TKA ini ya udah fokusin diri ke mapel yang kamu incar, apa sih yang dipelajarin di jurusan itu gitu. Misal mau arsitektur dari teknik ya, dari teknik mau ke arsitektur, ya udah kalau gitu kuatin di fisikanya gitu. Secara kan nanti arsitektur kita buat gedung, hitungin itunya, beban-beban dan lain-lain lah gitu, pokoknya lebih ke fisikanya ya. Tapi jangan mentang-mentang ini pelajarannya arsitektur nggak usah dipelajarin aja, biologi sama kimia tuh nggak usah dipelajarin, jangan kayak gitu. Karena mapel itu juga apa ya, menunjang kalian, menunjang
nilai kalian nantinya. Dan jangan berpikir kalian nanti arsitektur itu nggak ada hubungannya dengan biologi. Mohon maaf nih, itu karat itu karena apa? Itu karena fisika ya. Kan dipelajari di fisika, terus juga ada bakteri-bakteri dan lain-lain, dan itu juga dari biologi. Kayak gitu sih, jangan ngelihat banyaknya aja di fisika, berarti kita harus belajar di fisika, jangan pelajarin semuanya rata kalau bisa. Oke, kalau dari Kak Sania sendiri, menurut Kak Sania gimana Kak? Menuju dari SMK ya? Iya. Sebenarnya aku kurang paham sih apa sih yang harus dipersiapin buat SMK kuliah. Mungkin kalau nggak salah fisika sama matematika kalau mau UTBK ya itu sih kuatin mapel-mapel yang mungkin bisa dikejar, sama TPS-nya juga. Benar yang Kak Diki bilang kalau TPS-nya itu masih bisa dijadiin dimaksimalin di TPS-nya gitu. Oke, baik Kak. Sepertinya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dan sesi tanya jawab semuanya pokoknya sudah selesai. Mungkin ini ada ada kata-kata terakhir itu Kak, atau enggak kata-kata motivasi terakhir untuk kita semua nih yang masih di sini. Biarkan kita nih rata-rata pejuang PTN 21 yang insya Allah bakal menempati kampus PTN di Indonesia. Amin. Nah, mungkin ada kata-kata yang jelek sampai ke hati gitu Kak. Mungkin dari Kak Dwiki dulu deh buat kita. Bisa dicatat nih teman-teman. Kayaknya berharga banget buat kita. Kalau yang buat kata-kata yang sampai ngejelek ke hati, apa ya? Teman-teman semua udah kelas 12 ya. Perjuangan kalian di sini bakal berat karena kalian belajarnya di sesi online yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Saingan kalian bukan cuma angkatan kalian gitu, bukan cuma angkatan 2021, tapi saingan kalian bisa jadi dari angkatan 2020, 2019 dan bahkan ada dari 2018 karena SBMPTN itu untuk 3 tahun. Jadi yang terakhir bisa ikut itu dari 2018. Teman-teman semua, mereka juga belajar untuk SBMPTN. Oke. Jadi sadar kalau lawan kalian tuh bukan cuma 100-200 orang, puluhan ribu orang. Oke. Teman-teman semua yang di sini, aku doakan kalian menjadi salah satu mahasiswa di PTN yang kalian inginkan. Amin. 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 Ya, itu aja mungkin dari aku. Oke. Jadi yang poin pentingnya ingat nggak saingan sih, maksudnya teman berjuang kalian buat dapat PTN itu bukan teman sekolah kalian doang, tapi di luar sana. Dan bukan hanya teman seangkatan si Indonesia, tapi ada teman beda angkatan, mungkin peserta gap year tahun kemarin gitu ya. Dari Kak Sania sendiri gimana Kak? Pesan-pesan yang bisa disampaikan dan sampai kita resapi. Pesan dari aku terus belajar, jangan nyerah. Benar kalau saingan kalian itu bakal banyak dan berat-berat. Aku pernah dapat quotes dari teman aku. Kalian juga mungkin udah pernah baca. Gini, Allah tidak akan sematkan luka tanpa bahagia setelahnya. Jadi kalian bisa berjuang sebaik-baik mungkin sampai capek, tapi jangan sampai kecapean juga sih. Insya Allah nanti di akhir akan dapat hasil terbaik darinya. Semoga kalian bisa jadi mahasiswa di PTN yang kalian idam-idamkan. Nah itu sih. Amin. Amin ya Allah. Oke, kayaknya kita udah di penghujung acara nih Kak. Terima kasih banyak untuk Kak Sania dan Kak Dwiki yang udah sharing-sharing banyak pengalaman
MC-nya hilang ya. Cek satu. Suara saya kedengar? Oke. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Sania dan Kak Dwiki yang sudah membagi ilmunya dan pengalamannya kakak sebagai mahasiswa. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, saya Elsa selaku moderator dan partner saya Gilang. Mohon maaf bila ada salah kata, ada baik dan kurangnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum meninggalkan room, kita ambil sesi dokumentasi dulu. Semuanya on cam. Baik, kita tunggu dulu semuanya on cam.
terima kasih peserta webinar yang telah mengikuti webinar sampai sore hari ini. Maaf atas segala gangguan dan ketidaksempurnaan webinar ini. Untuk sesi dokumentasi sudah dilakukan tadi oleh panitia. Jadi terima kasih partisipasinya teman-teman semua yang telah rela hadir di sini. Untuk menutup acara pada sore hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kak Sania dan Kak Dwiki yang telah rela untuk sharing-sharing tentang UGM dan IPB di sini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Jadi mohon maaf segala kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman bisa leave dan terima kasih juga Kak. Terima kasih semuanya.